Baik, mungkin kita mulai saja ya. Karena peserta di sini sudah 44 orang. Sambil jalan nanti kita sambil menunggu peserta yang lain. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa. Bisa ya? Oke. Bisa, Kak. Bisa, alhamdulillah kalau gitu. Baik, saya mulai kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, sahabat budaya sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Di hari ke-29 pada bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah kita dapat dipertemukan walaupun tidak dapat bertatap muka secara langsung, tapi melalui aplikasi Zoom ini. Perkenankan, saya Anggi Purnamasari untuk menjadi moderator pada diskusi daring kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sangat antusias mengikuti diskusi daring yang dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Bahkan di sini ada beberapa peserta yang terus ikut dalam 3 kali diskusi daring yang telah diadakan. Nah, diskusi daring yang dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya ini mengangkat sisi-sisi yang berbeda dari cagar budaya. Pada sesi ketiga ini, sesuai dengan tajuk yang diberikan, yaitu warisan budaya antara pelestarian dan manajemen akan dibahas. Mungkin sebelum kita mulai, di sini telah hadir bersama kita Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Andes Laude Muhammad Aksa. Kok di-unmute gini ya Pak? Bentar ya, saya coba unmute. Oh, nggak bisa ya, Pak? Oke. Oh, jadi lanjut aja ya, Pak? Karena mungkin Bapak Kepala Balai nanti akan ada rapat, jadi beliau sambil mempersiapkan, sambil nonton mungkin diskusi kita pada hari ini. Nah, tadi saya sudah singgung judul diskusi kita pada pagi hari ini, yaitu warisan budaya antara pelestarian dan manajemen. Mengapa hal itu menjadi penting kita bahas? Karena seperti yang kita ketahui bersama, bahwa cagar budaya itu memiliki sifat yang tidak dapat diperbaharui, langka, rapuh, dan tak tergantikan. Nah, dengan demikian kita semua wajib melestarikannya. Karena nilai budaya itu pastinya memiliki nilai penting bagi suatu komunitas atau suatu negara bahkan. Nah, namun di sisi lain, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan rasa keingintahuan masyarakat, maka cagar budaya kemudian dapat dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, bahwa pemanfaatan cagar budaya itu sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, tapi dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Nah, untuk mempertahankan kelestariannya itu tentu saja dibutuhkan pengelolaan dan manajemen, agar cagar budaya yang tadinya bersifat rapuh, tidak dapat diperbaharui dan tak tergantikan itu tetap terjaga. Menarik sekali bukan diskusi kita pada hari ini? Nah, untuk itu saya telah bersama kedua narasumber kita di sini, yaitu ada Bapak Rustan. Selamat pagi, Pak Rustan. Selamat pagi, Bu Anggi. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Nah, Pak Rustan ini beliau merupakan fungsional pemudaya yang bekerja di Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan yang berada di unit Kars Maros Pangkep. Untuk narasumber kita yang kedua pada hari ini yaitu Ibu Andini Perdana. Halo Ibu Andini Perdana. Halo. Halo. Ibu Andini Perdana ini juga merupakan salah satu pegawai di Balai Pelestarian Cagar Budaya di unit
pengembangan dan pemanfaatan. Nah, kedua narasumber kita ini merupakan arkeolog. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan waktu masing-masing 25 menit untuk kepada para narasumber untuk memaparkan presentasinya, kemudian kita akan melakukan diskusi atau sesi tanya jawab yang akan dilaksanakan kurang lebih 30 menit. Nah, para peserta yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaannya pada chat Zoom ya, di bawah ini. Baik, untuk itu saya persilahkan untuk Bapak Rustan dapat memulai presentasinya. Baik, terima kasih Bu Anggi, Bapak Kepala BPCD Sulawesi Selatan yang saya hormati, semua peserta yang hari ini atau pagi ini sudah siap terlibat dalam diskusi online ini. Saya dalam hal ini setelah melihat tema bahwa warisan budaya antara pelestarian dan pengelolaan atau manajemen, saya melihat bahwa ini cukup luas. Akhirnya saya berkeputusan untuk sedikit mempersempit yang kemudian nanti akan saya perlihatkan dalam slide berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Slide bisa kelihatan atau bagaimana? Kelihatan enggak? Belum, Kak, belum. Ya, sudah kelihatan. Bisa? Sudah. Oke. Terima kasih. Dengan pertimbangan bahwa tema warisan budaya dan warisan budaya antara pelestarian dan manajemen, kemudian saya mencoba untuk sedikit mengkerucutkan supaya kita dengan waktu yang terbatas ini semoga saya bisa ada pemahaman yang lebih terfokus pada salah satu masalah yang begitu banyak masalah dalam hal pelestarian dan pengelolaan di dalam konteks warisan budaya. Terlebih lagi kalau kita jadi saya coba mengajukan tantangan pelindungan cagar budaya dalam kerangka pengelolaan warisan budaya. Saya mengambil studi kasus pada kawasan Gua Prasejarah Karsmar Pangkep yang notabene itu salah satu ranah cagar budaya yang khas mungkin untuk wilayah Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Nah, saya coba menempatkan di mana posisi pelindungan dalam tema yang akan kita bicarakan pagi ini. Mungkin lebihnya seperti ini. Jadi warisan budaya itu sebenarnya kenapa saya menganggapnya sangat luas, karena dia masih terdiri atas dua bagian. Bagian besar itu ada warisan budaya bersifat kebendaan dan yang tak benda. Mungkin dalam hal ini kita bisa menyebut bahwa warisan budaya bersifat kebendaan itu adalah yang kita kenal dengan istilah cagar budaya. Cagar budaya yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, sedangkan warisan budaya tak benda itu kemudian diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Nah, keduanya sebenarnya satu, tetapi satunya lebih mengerucut ke khusus ke bendanya, yang satunya lagi yang lebih pada nilai. Kemudian kedua jenis warisan budaya ini kemudian dalam aturan perundang-undang itu diamanatkan untuk dilakukan penetapan.
untuk memperoleh adanya satu kepastian hukum. Nah, setelah ada penetapan, kemudian baru ada istilah pelestarian yang kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 itu kita kenal ada untuk benda cagar budaya, warisan budaya benda itu ada pelindungan, ada pengembangan, ada pemanfaatan. Ada pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Tetapi ada pembinaan untuk khusus yang warisan budaya tak benda. Tetapi dalam hal ini untuk hari ini mungkin kita lebih fokus pada pelestarian kepada benda cagar budaya atau warisan budaya tak benda. Dalam hal ini mungkin kita akan lebih fokus pada sisi pelindungan. Nah, kalau kita melihat bahwa pelestarian itu mungkin dalam hal ini adalah mencakup keempat bagian ini atau lebih khusus kepada 3 bagian ini. Di mana pelestarian dalam hal ini diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan secara dinamis untuk mempertahankan cagar budaya itu melalui dengan cara pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Tetapi secara luas kita bisa melihat bahwa pengelolaan atau manajemen termasuk pelestarian yang sendiri dalamnya, tetapi lebih bersifat pengelolaan yang bersifat luas. Itu ada upaya dari berbagai pemangku kepentingan untuk secara terpadu melakukan upaya-upaya pelindungan, pemanfaatan, pengembangan, dan pemanfaatan dengan mempertimbangkan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Nah, pada ujungnya atau dampak yang harus diperoleh dari pengelolaan adalah kesejahteraan rakyat. Itu adalah dampak. Kemudian mungkin di pelestarian itu kita hanya memperoleh manfaat. Jadi kalau misalnya, kita bisa melihat bahwa pelestarian itu masih masuk di dalam satu bagian dari pengelolaan secara luas. Nah, apakah pelindungan cagar budaya? Kita akan masuk ke yang lebih spesifik pada pelindungan cagar budaya. Nah, pelindungan cagar budaya adalah kita ada beberapa pelindungan cagar budaya adalah upaya adalah satu jenis upaya dalam sistem pelestarian itu untuk mencegah dan menanggulangi cagar budaya itu dari kerusakan, kemusnahan, ataupun kehancuran. Jadi itu di dalamnya ada tindakan-tindakan penyelamatan, misalnya ada survei penyelamatan, ekskavasi penyelamatan, pemindahan, juga ada pengangkatan. Biasanya survei penyelamatan itu dilakukan pada ketika ada objek cagar budaya yang terkena imbas dari misalnya pembangunan atau yang membutuhkan analisis mana sistem penyelamatan yang mesti dilakukan secara cepat. Itu biasanya ada dilakukan survei, kita melihat potensi untuk kerusakan paling besarnya di sini, terus potensi untuk penyelamatan dengan cara begini, terus mungkin keputusannya kan ada ekskavasi atau lebih khusus mungkin ada pemindahan, terus khusus untuk di bawah air itu biasanya kita mengenal ada pengangkatan. Terus bagian yang lain dari pelindungan adalah kemudian ada pengamanan. Pengamanan itu adalah satu upaya untuk menjaga dan mencegah cagar budaya dari ancaman atau dari ancaman baik dari alam maupun faktor-faktor dari aktivitas manusia. Sistem pengamanan yang biasanya kita terapkan adalah
ada pengamanan yang bersifat penjagaan. Objek-objek cagar budaya dilakukan penjagaan secara rutin. Kemudian ada patroli. Patroli biasanya dilakukan oleh petugas-petugas yang kita memang memiliki tupoksi yang pengamanan, melakukan penjagaan secara berkeliling, secara rutin juga. Terus di dalam hal penempatan fasilitas pengamanan biasanya kita melakukan pemagar terhadap legalitas dokumen pengembangan dan pemanfaatan. Terus ada penanganan kasus pelanggaran cagar budaya. Nah, kira-kira seperti itu dalam bidang pengamanan. Terus berikutnya ada sonasi ini dilakukan ketika sonasi dilakukan terhadap dua objek melestarikan dan mengelola situs atau kawasan ini. Nah, proses yang dibutuhkan dalam hal pelestarian cagar budaya itu ada penetapan sendiri sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh apakah bupati, gubernur atau menteri. Nah itu saya kira dalam hal donasi. Berikutnya adalah pemeliharaan. Jadi pemeliharaan itu adalah upaya kita dalam hal bagaimana merawat, menjaga cagar budaya dari agar tetap dia lestari. Biasanya dilakukan dengan cara pembersihan mungkin apakah secara biasanya umumnya itu secara mekanis atau pembersihan yang pada umumnya. Yang berikutnya adalah pengawetan dan atau perbaikan. Ya mungkin untuk secara faktanya di lapangan untuk saat ini kebanyakan dari pemeliharaan yang kita lakukan di kawasan Kars Maros Pangkep itu masih dalam tahap pembersihan, meskipun sudah kita sudah mulai meningkat ke pengawetan atau lebih kita kenal dengan konservasi. Berikutnya adalah pemugaran. Pemugaran itu adalah upaya pemulihan kembali kondisi bangunan atau struktur cagar budaya yang mengalami kerusakan dengan cara rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi yang mungkin kemarin untuk acara diskusi daring yang sebelum itu sudah dibahas dalam. Mungkin juga dalam hal fokus untuk kawasan Kars Maros Pangkep juga mungkin pelindungan dan pemugaran ini mungkin tidak terlalu signifikan dilakukan di sana. Selanjutnya, situasi pengelolaan cagar budaya di kawasan Kars Maros Pangkep. Kalau kita melihat bahwa di sana ada jumlah situs yang banyak, sampai 2019 ini ada 343 situs yang berada di 2 kabupaten, tetapi kenyataannya belum berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Itu harus kita akui. Itu belum. Berikutnya adalah pelestarian memang telah dilakukan, tetapi belum dalam hal pelestarian saja itu kita melihat bahwa itu belum maksimal kita lakukan, dan terus kita melakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan upaya itu. Terus dari sekian banyak situs cagar budaya di sana itu, yang khususnya gua-gua, letaknya pada umumnya itu strategis, artinya nggak mudah dicapai, tidak seperti misalnya kita tidak membayangkan seperti ini yang di Tangkulirang, Mangkalihat di Kalimantan Timur yang harus berjalan berhari-hari untuk sampai ke sana. Di sini tidak, itu jauh lebih strategis, tapi belum dikelola secara baik juga. Terus dari sisi variasi temuan
atau situs ini sangat bervariasi. Sayangnya hampir keseluruhan itu mengalami kerusakan yang dari kerusakan kecil hingga sedang dan kerusakan parah. Terus beberapa lokasi sebenarnya kita sudah lakukan upaya-upaya pengelolaan, tetapi belum maksimal melibatkan masyarakat dalam hal pengelolaan langsung di. Nah ini kira-kira situasi yang terjadi di sana saat ini. Nah kalau kita lihat kira-kira sebaran gua-gua Kars Maros Pangkep itu, ini ada dua kota ini menunjukkan dua kabupaten. Garis merah ini memperlihatkan sebaran di mana area 343 gua itu berada. Nah, kita lihat bahwa 343 gua itu ada 243 di Kabupaten Maros dan 100 di Pangkep, yang baru 16 situs atau 4,7% yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 10 diantaranya berada di Kabupaten Maros dan 6 di Kabupaten Pangkep oleh masing-masing bupati. Terus dalam hal kajian zonasi baru kita melakukan 127 situs, jadi masih tersisa 216 situs. Tetapi 127 situs ini baru kajian, belum ada proses penetapan zonasi. Jadi ini adalah masalah ke depan kita, mungkin tanggung jawab ke depan kita. Selanjutnya dalam hal pengamanan, dari sekitar 50.000 hektar dengan 343 situs itu kita punya 5 orang polsus, 5 orang, 3 orang di Kabupaten Pangkep, 4 pos jaga, 6.690 meter pagar, dan 42 papan peringatan atau papan bicara terkait dengan pengamanan. Berikutnya kita melihat kenyataan bahwa dari sekian situs kita punya 77 juru pelihara, 36 diantaranya PNS, 21 non PNS, 55 situs di Kabupaten Maros yang dirawat secara intensif oleh juru pelihara, 40 situs di Kabupaten Pangkep yang dirawat oleh juru pelihara. Tetapi yang menjadi masalah saat ini adalah 36 PNS ini dalam 5 tahun ke depan akan berkurang 10 atau 11 orang karena pensiun. Nah, kira-kira apa yang menjadi ancaman potensi ancaman atau potensi ancaman yang ada di sana? Kalau kita melihat di sini paling tidak dari sekian ada pemanfaatan yang tidak terkendali. Pemanfaatan yang tidak terkendali ini biasanya kita lebih pada misalnya pemanfaatannya sebagai objek wisata. Kemudian ada vandalisme, terus polusi, ada sampah, ada debu, ada asap, dan lain-lainnya. Aktivitas pertanian, terus aktivitas peternakan, pemanfaatan oleh masyarakat. Ini ada beberapa hal. Terus yang lainnya, yang ini sudah pasti dihadapi adalah suhu udara, ada fluktuasinya, ada suhu yang ekstrim, fluktuasi biasanya terkait dengan suhu siang dan suhu malam yang terlalu jauh perbedaannya. Kemudian ada aliran angin, terus ada air juga ini salah satu yang kita duga sebagai salah satu yang paling berpengaruh dalam hal laju kerusakan, khususnya untuk tinggalan berupa rock art atau lukisan dinding gua. Kemudian terus kelembaban juga masih terkait dengan ketersediaan air, terus ada banjir juga. Beberapa situs kita di sana hampir setiap tahun mengalami banjir. Kemudian ada flora, ada fauna, baik mikro maupun makro. Nah, kira-kira potensi ancaman atau ancamannya ada di sini. Terus, apa yang telah kita lakukan dalam hal penyelamatan, pelindungan? Pertama dalam bidang penyelamatan adalah sejak tahun 2016 sampai saat ini kita telah melakukan beberapa secara sistematis kita coba melakukan survei penyelamatan dan eksplorasi kawasan. Jadi kenapa eksplorasi kemudian kita lakukan di sana? Karena kenyataannya bahwa sepanjang 2016 sampai 2019 4 tahun itu kita menemukan
situs baru itu lebih dari 200 situs. Jadi ini adalah masih pekerjaan besar ke depannya. Kemudian ada survei konstruksi tambang. Jadi beberapa survei itu kita lakukan terkait dengan adanya permohonan atau permohonan pengajuan izin IUP atau perpanjangan IUP. Itu biasanya kita dilibatkan oleh pemerintah daerah untuk mengklirkan apakah di lokasi itu layak usaha pertambangan atau tidak. Misalnya seperti semen Tonase di tahun 2014, terus semen Boso pada tahun 2000, Tonase tahun 2009 dan Boso tahun 2014. Kemudian ada yang upaya penyelamatan yang lagi kita lakukan adalah total recording dengan 3D scanner. Itu sudah ada 11 gua. Kemarin kita dibantu oleh rekan-rekan dari Borobudur, oleh konservatis di Borobudur selama 2 tahun, 2017 dan 2018. Kita berharap ke depannya kita bisa melakukan sendiri untuk mengcover setidaknya kalau ada rekaman digital terkait dengan keadaan rekaman total dari situs-situs tersebut, kita lebih ada antisipasi lah untuk kejadian yang kita tidak inginkan ke depannya. Kemudian ada eskavasi, terus ada pemindahan. Pemindahan juga kita sebenarnya khusus untuk gua-gua, secara khusus pemindahan benda, kecuali dalam hal ini benda temuan eskavasi itu sudah kita lakukan, tapi yang lainnya belum. Tetapi yang non gua tahun 2016 kemarin kita ada kasus bunker yang terkena proyek flyover di Jalan Nasional Maros Bone yang terpaksa mau tidak mau harus dipindahkan. Nah itu kira-kira di kawasan kegiatan penyelamatan kita lakukan di kawasan selama beberapa tahun terakhir. Nah untuk pengamanan kita melihat bahwa pengamanan itu sampai saat ini kita melakukan penjagaan oleh Polsus di pos-pos tertentu, paling tidak ada 4 pos di 2 kabupaten ini. Terus ada patroli rutin di kawasan yang kurang lebih 50.000 hektar ini oleh 5 orang Polsus. 7 sampai 77 situs per orang per bulan menjadi tanggung jawab untuk patroli. Terus ada pemasangan fasilitas dan rehabilitasi fasilitas pengamanan seperti pagar, pos penjaga, terus papan-papan bicara itu kita terus lakukan. Terus ada sonasi yang kita sebagaimana saya sebutkan di awal bahwa ada 127 situs yang telah kita sonasi sejak tahun di Kabupaten Maros dan 40 di Kabupaten Pangkep, dan kemudian pada tahun 2011 kita kembali melanjutkan dengan 62 situs di Kabupaten Pangkep dan 33 situs di tahun 2011. Kemudian di tahun 2011 juga kita melakukan delineasi untuk persiapan mengajukan sebenarnya situs-situs ini sebagai sebuah kawasan dengan menghasilkan itu yang kita rekomendasikan waktu itu 16 subkawasan dan 4 satuan atau sel. Tapi ini belum dilakukan tindak lanjutin lagi. Berikutnya pemeliharaan yang rutin kita lakukan di sana adalah pembersihan oleh juru pelihara. Pengawetan ini kita mungkin sementara kita proses seperti apa, masih kajian-kajian untuk melakukan upaya pengawetan terutama terhadap objek rock art atau lukisan dinding gua bersejarah. Terus kenyataannya bahwa 55 situs di Kabupaten Maros itu dirawat oleh 44
jupel dan 40 situs di Kabupaten Pangkep dirawat oleh 33 jupel. Di antaranya itu adalah tadi bahwa status PNS dan non PNS. Terus dari 99 situs itu atau 27,7% dari jumlah keseluruhan situs yang ada di kawasan itu baru 27% dari 343 situs yang dirawat. Jadi masih ada 73% lah yang belum kita cover dan pemeliharaan. Terus selanjutnya adalah untuk pemugaran saya tidak mungkin di sana mungkin belum sampai ke pemugaran karena objek pemugaran itu adalah bangunan dan struktur. Kita belum lakukan, jadi kebetulan juga kemarin yang masalah pemugaran itu telah dibahas oleh panjang lebar oleh di diskusi kemarin. Nah, terus pelibatan masyarakat. Memang dalam hal pelindungan, sebagian besar masyarakat pakar di lapangan bahwa mereka mengetahui bahwa apa yang kita pagar, misalnya situs yang kita tandai dengan papan nama atau pagar atau apapun itu mereka ketahui bahwa itu adalah situs yang dilindungi oleh negara. Tetapi mereka belum memahami konteksnya memahami konteks yang proporsional bagi mereka, bahwa sampai di mana kewajiban dia, terus hak-haknya dia sampai di mana, itu belum sampai situ. Dan saat ini kami terus melakukan pendekatan edukasi ke masyarakat, meskipun itu harus dilakukan secara pelan-pelan. Terus di dalam konteks pelestarian secara luas, kita telah melakukan pengembangan dan pengumpatan dengan melibatkan upaya kajian pelibatan masyarakat, misalnya dengan Departemen Arkeologi Universitas Hasanuddin, Departemen Arkeologi Universitas Indonesia, terus ada Geopark Pangkep, terus ada BUMN Semen Indonesia atau dalam hal ini Sementonasa, terus Flora Fauna Indonesia, banyak yang lain yang kita sudah mulai bekerja sama untuk mengelola kawasan. Nah, misalnya saat ini pelibatan masyarakat ini. Satu contoh yang lain misalnya dalam hal pengelolaan secara luas satu situs, misalnya Liang Bulu Sipon, yang kira-kira di antara kita mungkin tahu bahwa di akhir tahun 2019 kemarin ini menjadi sangat terkenal. Situs ini ada di Kabupaten Pangkep. Kebetulan satu situs ini berada dalam kawasan tambang semen Indonesia. Nah, berdasarkan hasil kajian ini, hasil penelitian para arkeolog, ini ternyata gua ini sangat penting karena dalamnya ditemukan satu panel gambar seperti yang Bapak Ibu sekalian saksikan ini, bahwa kita melihat bahwa berdasarkan hasil penelitian ini, kita melihat bahwa ini memiliki nilai signifikan yang sangat tinggi. Ada paling tidak ada tiga hal yang kita bisa peroleh dari sana, yang menjadi kalau mungkin di olahraga mungkin adalah rekor, mungkin pemecahan rekor bahwa dia menjadi gambar tertua di dunia, gambar prasejarah tertua atau gambar rock art tertua di dunia dengan usia minimum itu 43.900 tahun yang lalu. Itu belum ada gambar rock art di dunia dimanapun yang lebih tua dari itu. Itu yang tertua. Kemudian yang lainnya adalah di gambar lukisan dinding ini ada menampilkan adegan berburu tertua. Jadi manusia prasejarah menggambarkan sebuah adegan perburuan itu belum ada yang lebih tua dari yang ada di Liang Bulu Sipon 4. Kemudian dalam
adegan perburuan itu mereka menampilkan therianthropes atau penggabungan, jadi dengan konsep mereka bahwa dia mewujudkan satu makhluk antara manusia yang digabungkan dengan hewan. Itu juga dianggap sebagai cikal bakal kehidupan religi. Jadi dianggap sebagai cikal bakal manusia mengenal keagamaan begitu. Jadi paling tidak tiga hal ini yang menjadikan dia sangat penting. Namun dengan terbitnya hasil penelitian ini di jurnal International Nature, kemudian menarik banyak peminat untuk ke wilayah ini. Masalahnya adalah lukisan di gua ini adalah salah satu yang kondisinya mengalami kerusakan sangat parah, sangat parah. Jadi ketika semua peminat atau pengunjung yang ingin ke sana tidak terima, itu akan sangat mengancam keberadaan lukisan di gua ini. Kemudian yang persoalan yang kedua adalah dia berada di areal konsesi tambang. Nah, kita tahu bahwa ke satu area konsesi itu diatur oleh undang-undang pertambangan yang tidak semua orang bisa mengakses area itu. Paling tidak dalam hal untuk mencapai masuk lokasi itu harus ada standar K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, dengan persoalan itu kemudian kita melihat bahwa ini dibutuhkan perlindungan dan prioritas tertinggi saat ini. Nah, apa yang BPCB Sulawesi Selatan lakukan di sini adalah berusaha untuk melakukan perekaman secara total, perekaman secara scanning 3D, 3 dimensi belum kita lakukan, tetapi prinsip itu telah kita lakukan dengan fotogrametri yang dikombinasikan dengan peta geodetik yang kita lakukan secara detail. Terus pengamanan, jadi penjagaan kita perketat di sini selain dari polisi khusus dan juru pelihara yang kita punya, termasuk juga security dari PT Semen Tonasa. Kemudian kajian konservasi terus kita lakukan, dan sejak tahun 2018 kita lakukan monitoring terhadap kerusakan di sini, dan kita berharap mungkin dalam beberapa tahun ke depan kita bisa memperoleh diagnosa dan bagaimana menangani penyakit yang ada pada lukisan ini. Terus ada pengaturan ruang. Dalam hal ini pada tahun 2017 lalu kita mendatangani dalam hal ini Direktur Jenderal Kebudayaan dan Direktur Utama PT Semen Tonasa melakukan penandatangan MOU terkait dengan bagaimana tanggung jawab di dalam ruang, karena PT Semen Tonasa juga menjadikan wilayah ini sebagai sebuah taman kehati, jadi taman untuk reklamasi lahan. Oleh karena itu, konsekuensi dari ini adalah ada pembatasan pengunjung, jadi tidak semua pengunjung atau dalam tanda kutip bagaimana mengkompensasi pembatasan yang kita lakukan kepada pengunjung ini. Ini salah
di sana ada 2 tambang semen yang lepas. Saya agak maaf, perlu mengambil waktu banyak. Demikian Ibu Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu moderator bisa tadi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin share screen-nya bisa di stop dulu, Pak Rustan. Ya, terima kasih atas presentasinya yang sangat menarik tadi. Mengenai tantangan pelindungan cagar budaya dalam kerangka pengelolaan warisan budaya. Nah, tadi Pak Rustan telah menjelaskan kepada kita semua mengenai potensi ancaman yang dialami pada situs di Kars Maros Pantep, kemudian bentuk-bentuk pelindungannya seperti apa, pemeliharaannya, dan bagaimana pelibatan masyarakat, walaupun belum sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat tadi ya, Pak Rustan sudah jelaskan. Nah, sebelum kita berlanjut ke narasumber yang kedua, saya mohon untuk peserta di sini mengisi absensi yang telah diberikan oleh panitia pada fitur chat Zoom yang ada di bawah ini. Silakan diisi absensinya untuk kepentingan sertifikat yang nanti akan dikirimkan ke email beberapa hari setelah diskusi ini. Untuk mempersingkat waktu, kalau begitu saya persilakan Ibu Andini untuk membawakan presentasinya. Kepada Ibu Andini, saya persilakan. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Mungkin bisa ditampilkan dulu share screen paparan saya. Baik, untuk co-host bisa ditampilkan. Oke, baik, terima kasih. Senang sekali hari ini kami di sini dapat berjumpa dengan Pak Kepala BPCB. Saya izin untuk menyampaikan presentasi terkait pengembangan cagar budaya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Rustan, bahwa tema kita hari ini cukup luas, yaitu warisan budaya antara pelestarian dan pengelolaan. Makanya saya dan Pak Rustan memutuskan untuk berbagi. Jadi Pak Rustan lebih membahas terkait pelindungannya, sementara saya akan sedikit berdiskusi dengan Bapak Ibu untuk membahas terkait pengembangan cagar budaya, di mana keduanya itu merupakan aspek dalam pengelolaan maupun pelestarian cagar budaya. Oke, bisa next. Jadi hari ini kita sifatnya lebih ke diskusi, karena sepertinya di sini banyak peserta yang pengetahuannya juga terkait pengembangan cagar budaya sudah lumayan banyak, ada dari Jakarta, ada dari Jawa, dan di pulau lainnya. Nah, topik diskusi yang akan kita bahas hari ini ada 4. Yang pertama terkait pengembangan cagar budaya. Apa sih pengembangan cagar budaya menurut Undang-Undang Cagar Budaya? Lalu penelitian cagar budaya, jenisnya itu apa saja? Lalu bagaimana sih penelitian terkait pengembangan cagar budaya? Lalu ada revitalisasi dan adaptasi yang akan dijelaskan bagaimana studi kasus terkait kedua hal tersebut. Bisa selanjutnya. Nah, dalam Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, jika Bapak dan Ibu membukanya, di situ ada 7 pasal yang membahas pengembangan cagar budaya. Nah, mulai dari pasal 78 sampai 84. Di dalamnya itu dijelaskan bahwa pengembangan cagar budaya adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya. Jadi, pengembangan itu harus meningkatkan potensi. Lalu yang dapat dilakukan melalui penelitian, ada 3, penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian, karena seperti kita tahu bahwa beberapa pengembangan cagar budaya itu justru berpotensi merusak cagar budaya. Misalnya nih, ada bangunan
misalnya mengakomodasi fungsi baru sehingga nilai penting dari cagar budaya tersebut hilang. Nah, jika ada pengembangan seperti itu mungkin harus dievaluasi kembali apakah pengembangan itu sudah sesuai dengan prinsip pelestarian sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Cagar Budaya. Nah, seperti tadi juga yang telah dijelaskan oleh Pak Rustan bahwa cagar budaya yang dikembangkan, yang bisa dikembangkan itu adalah cagar budaya yang telah ditetapkan. Di sini kayaknya sudah hadir Guntur juga ya dari Direktorat Pelindungan. Saya tahu Pak Guntur bahwa beliau atau setiap orang yang ingin melakukan pengembangan cagar budaya itu harus memperoleh izin dari dua. Yang pertama izin dari pemerintah atau pemerintah daerah tergantung status penetapan cagar budayanya, lalu izin dari pemilik cagar budaya. Dan juga setiap pengembangan itu harus dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten. Jadi tidak semua orang bisa ujuk-ujuk melakukan pengembangan cagar budaya. Dia harus dinyatakan kompeten. Bagaimana caranya supaya saya dianggap kompeten? Ya, punya sertifikat kompetensi. Selanjutnya. Nah, dalam undang itu ada 5. Yang pertama, prinsip kemanfaatan. Apa sih prinsip kemanfaatan itu? Prinsip keterawatan ini bahwa setiap cagar budaya yang dikembangkan harus dijaga dan dipastikan atau dipelihara sehingga mampu bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi jangan sampai setelah kita mengembangkan sebuah cagar budaya, objek tersebut malah semakin rusak atau semakin tidak terawat. Lalu ada prinsip keaslian. Nah, prinsip keaslian ini punya pengertian yang sama ya dengan prinsip pada pelestarian pada umumnya, yaitu bahwa pengembangan cagar budaya harus memperhatikan keaslian bahan, bentuk, penggunaan, dan sebagainya. Lalu ada prinsip nilai-nilai penting yang melekat pada cagar budaya. Nah, bahwa pengembangan cagar budaya itu harus disertai harus memperhatikan nilai-nilai penting yang melekat pada cagar budaya seperti tadi yang saya katakan bahwa meningkatkan potensi nilai. Jadi dengan mengembangkan cagar budaya, potensi nilai cagar budaya itu semakin meningkat. Dan dari kelima prinsip ini, undang-undang juga menyatakan bahwa setiap pekerjaan pengembangan itu harus dilakukan pendokumentasian secara lengkap, baik sebelum pelaksanaan, pada saat pelaksanaan, atau sesudah pelaksanaan. Ya, selanjutnya. Nah, kita sampai pada bagian penelitian, pengembangan melalui penelitian pengembangan cagar budaya. Nah, dalam tadi seperti yang slide sebelumnya dikatakan bahwa pengembangan dapat dilakukan melalui 3 cara. Nah, ini cara pertama, penelitian. Penelitian itu dilakukan pada setiap rencana pengembangan cagar budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya. Jadi setiap kegiatan pengembangan harus didahului dengan penelitian. Nah, penelitian ini kan kegiatan ilmiah yang menuntut kaidah dan metode yang sistematis, oleh karenanya juga harus dilakukan oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya.
serta apa sih tujuan penelitian untuk pengembangan cagar budaya. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang arti penting dari cagar budaya itu. Jadi hasil penelitian yang terkait pengembangan itu biasanya di Balai Pelestarian Cagar Budaya kami publikasikan, kami informasikan, entah itu melalui website atau melalui jurnal. Tujuannya apa? Supaya masyarakat umum bisa membaca publikasi dari Balai Pelestarian untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran yang membaca atau masyarakat terhadap cagar budaya. Nah, di dalam undang-undang juga dijelaskan bahwa penelitian cagar budaya itu ada dua penelitian cagar budaya. Yang pertama adalah penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, yang tadi yang seperti yang dijelaskan oleh Pak Rustan terkait penelitian yang beliau lakukan di Gua Bulu Sipong itu adalah salah satu contoh penelitian dasar. Jadi penelitian yang bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu ada lagi yang namanya penelitian terapan. Nah, kalau kami di BPCB itu pada umumnya melakukan penelitian terapan, tujuannya untuk pengembangan teknologi dan juga untuk tujuan praktis yang bersifat aplikatif. Jadi dari BPCB itu biasanya melihat kondisi aktual di masyarakat, apa sih yang lagi tren yang sedang terjadi, lalu kami melakukan penelitian terkait pengembangan cagar budaya, lalu kami berharap jadi hasil penelitian kami itu bisa langsung diaplikasikan di cagar budaya. Jadi sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selanjutnya, oke. Ini salah satu contoh, tahun 2019 kami melakukan kajian pengembangan. Jadi kajian pengembangannya sebenarnya mencakup wilayah kawasan Kars Maros Tangkep, khususnya yang ada di subkawasan Belai. Belai itu Bela itu terletak di Kabupaten Tangkep. Nah, Bapak dan Ibu mungkin mengetahui ya bahwa di Sulawesi Selatan itu ada yang namanya kawasan Kars Maros Tangkep yang sangat banyak gua-gua prasejarahnya yang bukan hanya memiliki tinggalan arkeologi saja, tapi juga memiliki potensi-potensi lain, misalnya kayak lanskapnya bagus, ada flora dan fauna endemik yang luar biasa yang ditemukan oleh para peneliti yang hanya hidup di daerah Kars. Mungkin Bapak dan Ibu di sini juga pernah berkunjung ke salah satu gua-gua prasejarah ya. Nah, di sini ada Leang Sakapau. Leang Sakapau itu adalah salah satu gua yang terletak di subkawasan Belai Tangkep. Seperti yang Bapak dan Ibu bisa lihat pada gambar, belum bisa sebelumnya. Nah, seperti yang Bapak dan Ibu lihat pada gambar, ada dua gambar di sini. Gambar yang atas itu menunjukkan lanskap Leang Sakapau atau subkawasan Belai dari jarak jauh, sementara yang gambar di bawah, ketika kita naik ke Leang Sakapau itu kita bisa melihat pemandangan lanskap seperti yang ada di foto. Nah, mungkin dan selain itu, selain potensi lanskap yang indah tadi, ternyata di Belai ini atau di Sakapau ini khususnya ada potensi berupa pengembangan kawasan secara terpadu. Jadi di sini ada pengelolaan juga yang dilakukan oleh Taman Nasional Banti Burung Gunung Sarawu. Nah, mereka itu sedang gencar-gencarnya melakukan mengembangkan objek wisata yang terkait dengan kawasan Kars untuk dikelola oleh masyarakat. Selain itu, kawasan Leang Sakapau ini juga merupakan salah satu geosite atau geosite itu yang dimiliki oleh Geopark Maros Tangkep. Jadi banyak sekali lembaga atau instansi yang membidik Leang Sakapau ini. Lalu kami dari BPCB kemudian berpikir bagaimana sih model pengembangan berbasis masyarakat yang dapat diterapkan di Leang Sakapau tapi dari sudut pandang cagar budayanya. Soalnya kan di sini sangat banyak instansi yang terlibat. Ya, next. Ya, next. Nah,
Seperti mungkin di sini ada beberapa peserta ya yang belum ke Leang Sakapau, saya jelaskan sedikit, mohon maaf pengulangan untuk yang pernah ke sana. Jadi Leang Sakapau ini seperti yang Bapak dan Ibu lihat di gambar nomor 1, dia berada di tebing kars. Jadi untuk menuju ke sana, Bapak dan Ibu bisa lihat foto nomor 2, kita harus melewati pematang sawah yang lumayan jauh, sekitar 1 kilometer dari jalan beton. Lalu setelah kita melewati pematang sawah yang kebetulan pada saat kami melakukan kajian tahun 2019 yang lalu, sawahnya lagi hijau-hijaunya, jadi pemandangan lumayan indah. Dan setelah kita melewati pematang sawah ini, kita akan menemukan pagar yang merupakan batas wilayah Balai Pelestarian. Lalu kita bisa naik tangga di nomor 3 ini, tangga beton yang merupakan akses satu-satunya untuk menuju Mulut Gua. Jadi tangga ini dibuat mengikuti alur lereng. Jadi kalau lerengnya, jadi kalau misalnya naik ya naik, turun ya turun. Nah selanjutnya kita pindah ke nomor 4, setelah mau sampai ke Mulut Gua, kita akan melewati tangga yang terbuat dari kayu. Kok dari kayu sih, bukan dari beton, kan berbahaya. Nah, ini karena sudah termasuk di zona inti, sehingga kami mengurangi unsur-unsur yang bersifat permanen. Terus sampai setelah naik tangga kayu ini, kita sampai ke nomor 5, sampai ke Mulut Gua. Nah, di situ kita lihat ada pagar-pagar. Nah, di sini pagar ini tujuannya untuk mengurangi aktivitas pengunjung, membatasi aktivitas pengunjung yang tadi udah jalan jauh lewat pematang sawah, naik tangga beton, tangga kayu, lalu keringetan, lalu masa langsung ke Mulut Gua. Jadi langsung ke lukisan dinding. Jadi pagar ini tujuannya untuk pengaman yang membatasi aktivitas pengunjung yang supaya mereka tidak langsung melihat atau memegang lukisan dinding gua tersebut. Next. Nah, ini tadi kita sudah lihat bahwa potensi alamnya sangat luar biasa. Di sini ada potensi arkeologisnya juga. Nah, ini ada di Leang Sakapau itu ada tinggalan arkeologinya berupa ada fragmen gigi yang diperoleh dari hasil ekskavasi yang berdasarkan penelitian miliknya rusa atau babi, lalu ada artefak batu, ada sisa makanan, ada lukisan dinding. Nah, yang Bapak dan Ibu lihat saat ini nomor 1 itu adalah panel lukisan dinding cap tangan. Yang nomor 2 di sini ada sebenarnya ada 2 ekor babi, cuman udah nggak terlalu kelihatan ya karena sudah mengalami pengelupasan tampaknya. Lalu ada gambar di nomor 3. Nomor 3 itu adalah lukisan cap tangan yang berwarna merah lalu ditimpa oleh cap tangan yang lalu ditimpa oleh gambar, bukan cap tangan, gambar yang berwarna hitam. Nah, menurut penelitian dikatakan bahwa lukisan berwarna merah tersebut lebih tua dibandingkan lukisan yang hitam. Ya, next. Nah, di sini saya percepat saja ya. Di sini ternyata Leang Sakapau itu punya potensi alam, punya potensi budaya, dan juga banyak fauna dan flora endemik yang bisa kita temukan di sekitaran Kars itu. Tapi ternyata ada masalah utama. Yang pertama itu, kalau kita mau kembangkan di daerah Leang Sakapau ini, ternyata kondisi geografis lembah pada saat musim hujan itu mengalami banjir. Jadi areal persawahan yang Bapak Ibu tadi lihat itu, jika musim hujan dia itu banjir. Jadi dipastikan tidak ada yang mungkin sangat sulit ya untuk menjangkau Leang Sakapau jika pematangnya itu banjir, sawahnya itu banjir. Nah, selain itu keindahan alam yang tadi di foto yang saya sampaikan di foto itu hanya bisa dinikmati ketika kita berada di atas berada di Leang Sakapau atau berada di posisi ketinggian. Yang kedua masalahnya itu adalah bahwa areal persawahan tadi merupakan akses satu-satunya menuju gua. Dan yang ketiga, ternyata di situ karena sangat subur, ada mata airnya pula, jadi sawahnya itu lumayan subur, dan masyarakat di sana pada umumnya hidup dari pertanian, sehingga mungkin harga tanahnya akan lumayan mahal. Nah, selanjutnya.
Nah, akhirnya kami membuat dua konsep. Konsep pertama, bagaimana cara mengembangkan Leang Sakapau ini dengan lingkungan alami. Jadi di sini kami semaksimal mungkin untuk mempertahankan kondisi alam. Nah, mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat di sebelah kiri ada gambar, misalnya contohnya di tema penghunian gua. Di situ lokasi akan dikembangkan menjadi objek wisata minat khusus, jadi direkonstruksi bagaimana sih kehidupan manusia purba pada masa itu. Nah, untuk sampai ke tema penghunian purba ini, pengunjung dapat berjalan di rekonstruksi di areal lereng bukit, jadi tidak menggunakan pematang sawah yang tadi itu. Nah, di sini banyak sekali ada tema penghunian gua, tema penghunian shelter terbuka, tema pertanian. Jadi kami dengan pengembangan Leang Sakapau dengan lingkungan alam ini tidak menggunakan areal pematang sawah yang kita lewati pada umumnya, tapi menggunakan sisi-sisi bukit sebagai jalan untuk menuju Leang Sakapau. Tujuannya apa? Supaya pemandangan yang dilihat oleh masyarakat bukan areal persawahan saja, tapi ada hal-hal lain yang mereka bisa lihat selama perjalanan menuju Leang Sakapau. Next. Lalu pengembangan yang kedua, gimana sih kalau kita menggunakan rekayasa tapi terbatas saja. Jadi nanti di sini di Leang Sakapau kita tetap menggunakan jalan setapak atau areal pematang yang sudah ada saat ini, seperti yang tadi Bapak dan Ibu lihat, pematang sawah itu tetap akan kita gunakan, tapi kita menggunakan perkuatan-perkuatan agar pengunjung aman. Nah, di sini juga karena kita melalui areal pematang sawah yang miliknya masyarakat, nah masyarakat bisa dilibatkan untuk pengelolaan berbagai objek wisata, khususnya untuk mass tourism. Nah, kemudian kami beranggapan seperti ini, jika kami menggunakan pematang sawah yang menggunakan pematang sawah tadi yang pada musim hujan itu pasti banjir, dan itu memang udah langganan banjir, jadi Leang Sakapau ini akan dikunjungi pada saat musim kemarau saja dan akan istirahat di musim hujan. Ya, karena lumayan banjirnya tuh lumayan tinggi ya, kalau nggak salah sampai semana ya, sepaha kali ya, bukan sepaha, sepinggang ya. Lalu pengembangan cagar budaya melalui revitalisasi. Nah, Bapak dan Ibu mengetahui ya bahwa seiring dengan perjalannya waktu dan perkembangan masyarakat, tantangan pelestarian ini semakin meningkat, bahkan menimbulkan dampak negatif bagi kelestarian fisik cagar budaya. Nah, beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya kelangsungan cagar budaya itu karena kualitas fisik cagar budaya itu ya sudah tua, bahannya mungkin memang sudah rapuh, jenisnya seperti apa. Lalu ada juga kerusakan yang disebabkan oleh kondisi alam, misalnya seperti gempa bumi dan bencana lainnya, banjir. Lalu adanya pembongkaran karena lahan di mana cagar budaya itu yang dimiliki oleh masyarakat itu mereka ingin kelola menjadi tempat atau mendirikan bangunan yang lain, sehingga dalam undang-undang itu jelas bahwa ketika ada cagar budaya yang mungkin sudah kurang terawat, itu bisa divitalkan kembali. Bagaimana caranya? Dengan cara revitalisasi. Nah, dalam undang-undang juga dijelaskan bahwa kegiatan revitalisasi itu adalah kegiatan yang bersifat menumbuhkan kembali nilai-nilai penting cagar budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat. Jadi memang cagar pengembangan itu atau revitalisasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat setempat. Nah, revitalisasi potensi situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian. Nah, Bapak Ibu, di sini dapat dikatakan bahwa setiap kegiatan pengembangan itu harus didahului, wajib kudu didahului dengan kajian. Nah, di sini juga dijelaskan dalam undang-undang bahwa sepertinya yang bisa direvitalisasi itu ada dua, ada situs atau kawasan cagar budaya saja. Nah, ini salah satu contoh kajian yang kami lakukan di sebuah benteng di
Kabupaten Sinjai, Benteng Balang Nipa namanya. Jadi Benteng Balang Nipa ini adalah sebuah benteng yang terletak di ibu kota. Jadi dia ada di kota Kabupaten Sinjai yang menurut sejarahnya itu dibangun pada tahun 1557. Sudah lumayan tua ya. Dan dia didirikan oleh 3 persekutuan kerajaan yang dikenal dengan nama Telung Limpoe. Nah, Benteng Balang Nipa ini sebenarnya pada saat didirikan oleh kerajaan tersebut digunakan sebagai pusat administrasi dan pusat perdagangan. Kemudian dikuasai oleh Belanda. Belanda menjadikannya sebagai pusat pemerintahan dan juga tempat hunian pasukan tentara Belanda. Dan tentunya Belanda juga sudah ciri khasnya ya, mereka membangun bangunan kolonial yang sampai sekarang masih bisa kita saksikan. Nah, pada masa penjajahan Jepang, si Benteng Balang Nipa ini juga diambil alih dan dia dijadikan sebagai tempat latihan kemiliteran. Pada masa kemerdekaan, Benteng Balang Nipa kemudian dikelola oleh pemerintah daerah, dia dijadikan sebagai markas polisi, lalu pernah juga dijadikan sebagai pusat pemerintahan sementara. Jadi sampai akhirnya si Benteng Balang Nipa ini dikosongkan dan dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Nah, pas BPCB melihat kok Benteng Balang Nipa yang awalnya merupakan kawasan kota lama di Kabupaten Sinjai ini kok semakin mengalami penurunan kualitas fisik cagar budaya. Nah, akhirnya kami turun ke lapangan mengkaji sebenarnya bagaimana sih cara mengembangkan cagar budaya, dan sepertinya untuk situs Balang Nipa ini revitalisasi merupakan pilihan yang tepat untuk meningkatkan kualitas fisik dari Benteng Balang Nipa. Lalu apa saja yang kami revitalisasi? Kami menata kembali fungsi ruang. Jadi selain ruangnya kami juga menata lingkungan sekitar dan juga memanfaatkan dan mengubah fungsi ruang untuk kepentingan sekarang. Jadi jadi gedung-gedung yang Bapak dan Ibu lihat di slide ini itu sebagian besar sudah kami rencanakan untuk dialihfungsikan. Ada yang memang tujuannya untuk museum, ada ruang komunitas, ada wisma yang dapat digunakan oleh masyarakat, ada ruang perkantoran, karena di sana itu nanti mungkin akan jadi kantor dari salah satu unit di Balai Pelestarian Cagar Budaya. Dan juga ada kantin, bahkan kami berpikir bahwa di sini ada bastion-bastion yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai tempat kuliner. Jadi masyarakat bisa menggunakannya untuk berdagang yang kuliner modern, kuliner tradisional, seperti itu. Contoh selanjutnya ada revitalisasi, menguat lingkup revitalisasi, salah satunya menguatkan informasi cagar budaya. Nah, tahun 2018 BPCB itu membangun sebuah bangunan di Taman Prasejarah Leang-Leang. Mungkin Bapak dan Ibu sudah cukup mengenal ya Taman Prasejarah Leang-Leang yang saat ini dikelola oleh Pak Rustan. Nah, setelah pembangunannya dilakukan, kami pun melakukan kajian tata pamer. Sebenarnya informasi seperti apa sih yang diinginkan oleh calon pengunjung, oleh masyarakat sekitar, dan bagaimana cara menyampaikannya yang sesuai dengan keinginan mereka. Lalu kami melakukan kajian audiens. Jadi audiens di sini kami melakukan kajian sebenarnya apa sih keinginan masyarakat terhadap ruang informasi yang ada di Taman Prasejarah ini. Kami juga melakukan kajian pengunjung. Pengunjung itu maksudnya orang yang sudah pernah mengunjungi Taman Prasejarah Leang-Leang dan sudah pernah mengunjungi juga pusat informasi yang lama. Dan juga kami melakukan kajian calon pengunjung. Jadi ini calon pengunjung itu menyasar ke orang-orang yang belum pernah mengunjungi Taman Prasejarah Leang-Leang, tapi mereka memiliki ekspektasi tersendiri terhadap kunjungannya. Jadi kami melakukan kajian koleksi, menyusun storyline. Nah, di slide selanjutnya, di sini ada hasil kajian pengunjung. Ini hanya salah satu contoh. Jadi kami bertanya ke masyarakat, ke calon pengunjung, ke pengunjung, menurut Anda informasi apa sih yang sebaiknya disampaikan di ruang informasi atau ruang informasi Leang-Leang ini? Mereka tuh kebanyakan menjawab, mereka mau agar gua-gua prasejarah ditampilkan, agar lukisan dinding gua juga ditampilkan, keindahan alam ditampilkan, alat-alat batu yang ditemukan di kawasan gua-gua prasejarah juga ditampilkan. Lalu
kami bertanya juga apakah ruang informasi di Leang-Leang ini hanya menyampaikan informasi gua-gua prasejarah yang ada di Maros saja. Nah, ternyata pengunjung itu lebih cenderung memilih ya mereka setuju bahwa lebih fokus ke Maros Pangkep, tapi ada juga yang memilih sebaiknya menyampaikan informasi dari kawasan prasejarah yang lain. Nah, makanya kami kemudian membuat storyline. Storyline-nya itu meliputi alam, manusia, kebudayaan, dan pelestarian. Selain itu, gua-gua prasejarah yang kami informasikan di ruang informasi ini sebagian besar terkait Maros Pangkep, tapi informasi dari gua-gua prasejarah yang lain yang menjadi wilayah kerja Balai Pelestarian juga kami sampaikan di ruang informasi ini. Nah, ini salah satu contoh desain pada saat kami melakukan kajian. Nah, kita sampai pada pengembangan melalui adaptasi. Nah, Bapak dan Ibu telah mengetahui tadi bahwa salah satu cara untuk melakukan pengembangan adalah dengan adaptasi cagar budaya. Nah, dalam undang-undang itu jelas banget dikatakan bahwa pelestarian itu harus bermuara untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini makanya ditambahkan unsur adaptasi karena adaptasi merupakan salah satu cara yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kenapa? Karena ada beberapa bangunan atau cagar budaya yang dijadikan atau dialihfungsikan oleh pemiliknya untuk kepentingan yang bersifat ekonomi. Misalnya ada bangunan atau struktur cagar budaya yang dijadikan sebagai kafe, dijadikan sebagai restoran, dijadikan sebagai hotel, atau dijadikan sebagai kantor, dijadikan sebagai museum. Nah, itu memberikan dampak yang dianggap memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang Cagar Budaya dijelaskan bahwa revitalisasi merupakan upaya pengembangan untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas. Perubahan terbatas pada cagar budaya. Jadi, jika ada cagar budaya yang diadaptasi, itu harus dipastikan bahwa tidak terjadi kemerosotan nilai penting dari cagar budaya itu. Nah, Bapak dan Ibu mungkin bisa lihat di sini ada foto Benteng Rotterdam yang sekarang menjadi background saya. Ini adalah Benteng Rotterdam adalah bangunan cagar budaya yang telah situs cagar budaya yang telah ditetapkan ya dalam registrasi nasional. Nah, saat ini diadaptasi oleh beberapa instansi, termasuk Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Jadi kantor kami ada di dalam kawasan benteng ini. Nah, di sini ada 14 bangunan cagar budaya, belum termasuk strukturnya, ada juga struktur. Nah, ini di dalam Benteng Rotterdam ini ada adaptasi alih fungsi yang bangunannya dijadikan sebagai museum, laboratorium, aula, perkantoran, dan juga dilengkapi oleh berbagai fasilitas. Jadi ada penambahan atau pemanfaatan ruang, misalnya adanya pengamanan, parkir, ada pos pengamanan, parkir, toilet, kantin, dan sebagainya. Jadi dalam undang-undang juga dikatakan bahwa yang dapat diadaptasi itu adalah ada dua. Yang pertama bangunan dan juga struktur cagar budaya. Berbeda dengan revitalisasi tadi yang lebih menyasar ke situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya, kalau adaptasi itu lebih fokus ke bangunan atau struktur cagar budaya yang dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini. Jadi mungkin seperti halnya Benteng Rotterdam yang awalnya sebagai pusat administrasi, kemudian saat ini dialihfungsikan menjadi beberapa fungsi seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, jenis adaptasi. Ada adaptasi yang bersifat perubahan penambahan. Nah, misalnya ada bangunan tua yang tetap dipertahankan fungsinya seperti pada saat dia dibuatnya, misalnya kayak ada bangunan yang awalnya memang sebuah rumah tinggal dan sampai sekarang digunakan oleh pemiliknya untuk menjadi rumah tinggal mereka, tapi tentunya dengan penambahan atau upgrade untuk memenuhi kebutuhan baru mereka dan juga untuk mengikuti standar baru bangunan. Ada juga misalnya
tempat peribadatan yang sejak dulu memang dibangun untuk tempat peribadatan dan sampai sekarang digunakan sebagai tempat peribadatan, tapi menambah unsur-unsur tertentu di dalamnya. Lalu ada adaptasi yang namanya adaptasi alih fungsi. Nah, ini yang paling banyak kita temukan di Indonesia. Jadi ada bangunan cagar budaya yang digunakan kembali, tapi fungsinya berbeda, seperti tadi Benteng Rotterdam. Nah, misalnya ada seperti tadi Benteng Rotterdam yang digunakan untuk galeri atau untuk museum, ada juga bangunan cagar budaya yang awalnya digunakan sebagai A, kemudian diubah menjadi hotel atau diubah menjadi restoran dan sebagainya. Jadi kebanyakan di Indonesia kita menganut adaptasi alih fungsi. Nah, ini adalah salah satu contoh dari metode adaptasi, ada penambahan eksterior. Eksterior seperti yang Bapak dan Ibu lihat di gambar sebelah kiri atas, itu ada, misalnya ada sebuah bangunan yang awalnya tidak punya kayak kanopi, lalu dikasih kanopi, atau ditambah fasilitas untuk penyandang disabilitas, ditambah rem, dan sebagainya. Lalu ada di gambar sebelah kanan atas juga ada adaptasi untuk penambahan elemen interior, misalnya kayak tadi. Jadi ada bangunan yang kemudian dialihfungsikan untuk menjadi museum, tentunya di dalamnya ditambah beberapa elemen-elemen interior untuk tata pamer museum itu. Ada juga adaptasi yang namanya sistem servis, dari di dalamnya itu ditambahkan fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan kebutuhan kita, misalnya seperti ada toilet, atau ada pencahayaan, ada mekanikal atau elektrikal, plumbing, dan sebagainya. Saya rasa cukup sekian, Ibu Moderator. Maaf saya agak lama. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Ibu Andini atas presentasi yang sangat menarik dengan fontnya yang lucu-lucu itu ya. Jadi merasa terhibur nih karena font yang lucu-lucu itu. Nah, tadi Ibu Andini itu telah membagi topik diskusi menjadi 4 topik, yaitu pengembangan cagar budaya, penelitian cagar budaya, revitalisasi cagar budaya, dan adaptasi cagar budaya yang terakhir bisa kita lihat tadi dengan penambahan-penambahan pada bangunan cagar budaya. Sebagai contohnya. Nah, beliau juga menampilkan beberapa studi kasus di situs-situs yang berada pada wilayah kerja Sulawesi Selatan, yaitu di Sulawesi Selatan sendiri, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Nah, di sini saya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan, seperti yang tadi saya sudah baca dalam chat di sini. Ada 2 penanya yang sepertinya ditujukan ke Pak Rustan, karena ini mengenai lukisan prasejarah yang berada di Kars Maros Pangkep. Di sini ada dari Bapak Habibi dari Balai Konservasi Borobudur. Beliau sangat tertarik dengan layang bulu sipong 4, yang kemungkinan usianya itu usia tertua di dunia. Itu juga suatu kebanggaan sekaligus kemirisan jika tidak diimbangi dengan pelindungan yang baik. Karena masyarakat semakin penasaran dengan keberadaan gambar cadas tertua tersebut. Yang kita ketahui bersama bahwa gambar cadas itu sangatlah rapuh. Nah, apakah memungkinkan jika menentukan beberapa lokasi gua saja sebagai destinasi, sedangkan yang lain ditutup total, terutama yang memiliki signifikansi yang tinggi? Masyarakat masih ingin menikmati gua-gua yang fragile tadi itu melalui kunjungan virtual. Itu yang pertama untuk Pak Rustan, mungkin bisa dijawab. Baik, terima kasih Bu Anggi. Pertanyaan pertama itu dari Mas Habibi di Borobudur. Ini Mas Habibi ada 3 sebenarnya pertanyaan dari respon dari Mas Habibi. Yang pertama itu mengenai bagaimana kalau di antara gua-gua itu ada yang kita tentukan untuk perkunjungan dan yang lainnya itu ditutup untuk alasan pelindungan. Nah, sebenarnya kita memang mengarah ke situ, dan sampai saat ini kan kita sudah membuka misalnya
Petai, Kere, terus Sumpah Gita dan Bulu Sumi, terus di Belai beberapa lokasi. Itu sejak tahun 80-an telah dibuka untuk umum, tetapi memang untuk saat ini kita belum secara nyata atau kita belum menyatakan bahwa gua mana saja yang kita tutup, tetapi melalui regulasi-regulasi tertentu kita sebenarnya sudah melaksanakan itu, bahwa mereka tidak perlu berkunjung ke situ, cukup berkunjung ke gua yang kita buka saat ini. Nah, memang untuk sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa dengan pembatasan-pembatasan perkunjungan itu memang BPCB harus menyiapkan kompensasi-kompensasi. Misalnya tadi salah satunya adalah adaan perkunjungan virtual. Virtual bisa sebagaimana kita juga saat ini diskusi secara virtual, ya itu juga kita mengarah ke sana. Kita sudah punya rencana ke situ. Apakah dia live atau kita buat rekaman 3 dimensi yang kita bisa siapkan secara online. Nah, itu salah satu yang kita siapkan. Yang paling sederhana sebenarnya, karena pengunjung itu selain menyaksikan rock art-nya, kalau berdasarkan kemarin survei yang kita lakukan, sebenarnya mereka lebih banyak tertarik dengan lingkungan alam Kars itu. Nah, sensasi mengunjungi Kars itu yang kita tidak bisa hilangkan. Nah, kita sementara mengkaji apakah memungkinkan bahwa kita menempatkan satu panel yang panel duplikasi yang kita tempatkan di satu titik di sekitar gua yang secara keruangan tidak mengancam keamanan dan keselamatan gua dan rock art-nya. Itu ya salah satu alternatif yang sementara kita kaji saat ini. Nah, untuk Mas Habibie mungkin itu, atau saya lanjutkan dengan respon-respon Mas Habibie yang selanjutnya ada. Boleh sampai 3 itu kayaknya responnya ya. Yang terakhir sepertinya saran. Nah, boleh saran, dilanjutkan Pak. Jadi, boleh ditanggapi juga sarannya. Ya, jumlah situs yang ada saat ini yang sampai ratusan seperti itu, sementara kita punya tenaga juru bicara yang sangat terbatas, kemudian potensi untuk melibatkan masyarakat dalam hal pelindungan juga dengan potensi besar masyarakat yang ada di sekitar situs juga, kenapa itu tidak dilakukan? Nah, langkah apa yang BPCB saat ini lakukan untuk melakukan itu? Nah, sebenarnya kita sudah melakukan advokasi, terutama misalnya kita bekerja sama dengan Flora Fauna Indonesia. Kita coba bagaimana membangun pemahaman mereka, bukan hanya sekedar bahwa objek tersebut adalah hanya sekedar semata-mata melestarikan, tapi punya potensi untuk kemudian bisa menggerakkan roda-roda ekonomi atau yang lainnya. Tetapi masih banyak faktor yang mesti kita perhitungkan, terutama terkait dengan kebudayaan masyarakat di sekitar situ. Itu cukup khas. Kelihatannya memang harus dibangun dari sisi, kalau sisi ekonomi mungkin agak susah. Kita melihat bahwa area di sana itu bisa dikatakan bahwa cukup mapan. Jadi kalau kita menjanjikan hal-hal yang sifatnya bersifat ekonomis, dalam hal ini mungkin bagaimana itu dibangun di bawah pariwisata, itu untuk saat ini butuh waktu untuk menjelaskan sistem wisata yang berkesinambungan dan jangka panjang. Itu masih susah. Jadi saat ini ini juga sebenarnya terkait dengan pertanyaan dari Pak Mubarak di Jambi. Apa kabar Pak Mubarak terkait juga yang menanyakan bahwa apakah masyarakat hanya dilibatkan pada tingkat pengembangan dan pemanfaatan, apakah dalam hal pelindungan, apakah masyarakat itu pasif atau aktif. Tujuan kita sebenarnya dalam pelestarian itu masyarakat yang menjadi pemain utama. Jadi kita hanya menjadi mesin pendorong. Kita hanya menjadi
fasilitator saja. Semoga suatu saat bahwa betul-betul yang menjalankan pelestarian, apakah itu pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan itu betul-betul oleh masyarakat. Tetapi memang kalau kita mau lihat juga bahwa amanat untuk menjadikan masyarakat lokal itu sebagai pemain utama dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 itu kan baru 10 tahun yang lalu. Ini sangat dibutuhkan waktu, upaya yang sistematis untuk terus-menerus membangun kesadaran-kesadaran itu di masyarakat. Karena terus terang kalau kita menghadapi masyarakat di wilayah khususnya di kawasan Kars, berhadapan haknya sebagaimana misalnya karena mereka kaya mereka sangat kaya pengalaman menghadapi hal-hal seperti itu. Mereka harus berhadapan dengan Taman Nasional misalnya. Mereka harus berhadapan dengan hutan lindung dan lain-lainnya yang pengalamannya semuanya agak kelam dan urusan-urusan seperti itu. Jadi memang bukan tidak ada perkembangan saat ini, kita melihat banyak kemajuan dalam hal itu, tapi ya memang untuk mungkin sampai 5 tahun ke depan saya pikir masih agak berat untuk mengalihkan peran pelindungan, pengembangan, pemanfaatan sepenuhnya kepada masyarakat. Kita masih butuh waktu, kira-kira seperti itu. Terus yang ketiga dari Mas Habibie bahwa ada saran bahwa di Lanjarie itu ada akar ficus sp, itu beringin ya, akar beringin yang berpotensi untuk merusak struktur batuan gua. Itu kita perhatikan, tapi yang harus dipertimbangkan lagi itu adalah zona inti dari Taman Nasional. Semua harus bisa dipertanggungjawabkan, baik dengan untuk cagar budaya maupun untuk lingkungan alam oleh Taman Nasional. Karena masalahnya Taman Nasional itu sangat sangat protektif dan saya pikir jadi kalau misalnya itu belum sampai kita melihat bahwa itu akar itu belum sampai merusak secara langsung, kita masih bisa, dan kalau kita melihat ada potensi yang besar untuk merusak secara langsung, pasti kita akan bicarakan dengan Taman Nasional. Itu bisa kita lakukan. Demikian, Mas. Terima kasih Pak Rustan atas jawabannya. Selanjutnya saya di sini sudah mengumpulkan 2 pertanyaan yang cukup mirip. Mungkin Ibu Andini bisa menjawabnya. Seperti ini. Warisan dan cagar budaya ini sebenarnya sangat banyak, bahkan ada yang belum teridentifikasi dan terlestarikan dengan baik. Nah, sebagian itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pertanyaannya adalah bagaimana generasi muda dan milenial sekarang dapat mengenali dan mengidentifikasi sebuah warisan cagar budaya secara umum agar dapat terselamatkan. Kemudian pertanyaan kedua itu agak mirip juga di sini. Dari Rizky Wahyu, seorang mahasiswa dari UNS, dia bertanya, atau ini mungkin pertanyaan yang sama ya sepertinya, karena sama jenis pertanyaannya, mungkin itu pertanyaan yang sama. Bagaimana generasi muda dan milenial yang sekarang dapat mengenali dan mengidentifikasi sebuah warisan? Silakan Ibu Andini. Lupa di unmute. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Sulu tadi ya. Jadi saya contohkan bagaimana cara kami untuk menggait milenial agar mereka dapat lebih memahami warisan cagar budaya kita. Jadi contohnya seperti di Taman Prasejarah Leang-Leang. Jadi pada saat pengunjung
berkunjung ke sana itu pada umumnya mereka menikmati lanskap yang ada di sana dan juga bisa berjalan ke dua gua prasejarah yang ada di sana yang jaraknya agak lumayan jauh. Nah, sekarang Balai Pelestarian Cagar Budaya itu kan tahun 2018 membangun sebuah rumah atau pusat informasi di situ, lalu tahun 2019 kami melakukan kajiannya. Nah, di dalam kajian ini kami itu kan melakukan kajian segmen juga. Jadi sebenarnya si pusat informasi ini lebih cocok disasar menyasar kaum milenial atau kaum setelahnya atau post milenial. Jadi di situ kami kemudian melakukan kajian yang namanya kajian segmen. Lalu kami melihat bahwa ternyata kalau generasi milenial itu kan lebih menyukai teks-teks yang penuh dengan warna atau lebih menyukai sesuatu yang singkat. Makanya informasi yang kami sampaikan di caption yang kami buat di ruang informasi tersebut, di pusat informasi tersebut, juga ada yang sifatnya hanya bersifat kesimpulan. Tapi kami juga menyasar generasi-generasi yang sebelum generasi milenial. Misalnya generasi X, yang mereka yang menyukai sesuatu yang detail, yang menyajikan informasi serinci-rincinya. Jadi ada juga informasi yang kami sampaikan dengan serinci-rincinya. Jadi itulah cara kami untuk menggait generasi milenial. Contoh lain, misalnya Balai Pelestarian Cagar Budaya juga melakukan berbagai publikasi online maupun offline. Jadi kami juga punya Instagram, Facebook yang menyajikan berbagai informasi terkait cagar budaya. Nah, untuk saat ini, itulah cara kami untuk menggait generasi milenial agar mereka lebih mencintai warisan budayanya. Jadi melalui informasi-informasi yang kami sampaikan di setiap situs. Jadi ketika mungkin ada yang berkunjung ke gua-gua prasejarah atau situs-situs tertentu, di situ insya Allah dipastikan ada juru pelihara yang dapat memandu Bapak dan Ibu untuk mengetahui lebih jauh tentang situs atau cagar budaya yang dikunjungi tersebut. Saya rasa cukup sekian, Ibu Ani. Terima kasih Bu Andini atas jawabannya. Oh, mungkin itu juga salah satu hal yang membuat Ibu Andini membuat presentasi tadi dengan font yang lucu-lucu untuk menggait para milenial mungkin ya. Iya. Jadinya lebih berwarna dan lebih berwarna dan singkat. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Irfan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh. Halo, selamat siang, Pak. Di sini dia menanyakan faktor apa yang menyebabkan belum adanya penetapan zonasi situs atau kawasan cagar budaya yang sebelumnya telah melalui kajian. Mungkin ini Pak Rustan bisa menjawab. Kemudian pertanyaan kedua mungkin Ibu Andini, bagaimana membedakan penelitian dan pengkajian dalam pelestarian cagar budaya? Nah, apa hal paling mendasar yang membedakan penelitian dan pengkajian? Kemudian selanjutnya pertanyaan ketiganya, mungkin Pak Rustan bisa menjawab, yaitu semakin terjadinya degradasi fisik terhadap gambar cadas dan tingginya potensi ancaman terhadap eksistensi gua-gua prasejarah, langkah strategis apa yang dilakukan? Apakah sudah ada kolaborasi dalam perencanaan, kontingensi dalam mengurangi dampak risiko bencana? Nah, sebelumnya juga tadi saya lihat ada pertanyaan yang bertanya apakah ada kolaborasi, mungkin bisa dijelaskan juga di sini. Baik, untuk itu saya persilakan mungkin Pak Rustan dulu menjawab pertanyaan nomor 1 dan 3 dari Pak Irfan, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Andini untuk pertanyaan yang nomor 2. Untuk Pak Rustan, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk Pak Andi Irfan di Aceh, apa kabar? Faktor apa yang menyebabkan sampai hasil-hasil kajian zonasi yang telah dilakukan terhadap 127 situs di Kabupaten Maros dan Pangkep belum bisa ditetapkan? Yang pertama barangkali adalah kalau kita mau kembali berpijak pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2010, sebenarnya yang punya kewenangan besar untuk melakukan berbagai hal dalam pelestarian itu adalah kabupaten kota.
tetapi hingga saat ini memang belum mereka antara Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep ini kelihatannya masih sangat terbatas dalam hal kegiatan-kegiatan pelestarian cagar budaya, kecuali beberapa penetapan dan kegiatan-kegiatan yang bersifat pengembangan yang lain. Di tahun 2007 dan 2011 sebenarnya kita telah menyerahkan laporan-laporan hasil kajian tersebut kepada pemerintah daerah, termasuk juga dalam hal laporan usulan delineasi kawasan. Tetapi hingga saat ini tidak ada tindak lanjut, dan kita juga sempat untuk agak sempat kehilangan fokus ke arah sana hingga beberapa tahun terakhir ini kita kembali mulai memfokuskan diri kembali. Tetapi untuk saat ini memang setelah kita kembali fokus ke kawasan itu, ternyata kita menemukan lebih banyak temuan baru lagi. Jadi justru kami melihat bahwa sebenarnya kajian sonasi yang pernah kita lakukan di 2007 dan 2011 itu perlu direview kembali akibat bertambah 200% dari jumlah sebelumnya. Itu saya kira. Yang kedua, semakin langkah strategis apa yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan dalam mitigasi bencana atau mengurangi potensi bencana di kawasan. Setelah kita melihat bahwa faktor-faktor alam yang sangat mungkin untuk berpengaruh menjadi sebuah bencana besar di area kawasan Kars Maros Pangkep, sebagaimana yang saya paparkan tadi, itu ini juga kita sudah bicarakan di tingkat Geopark Maros Pangkep juga. Kita intens dengan Taman Nasional, juga dengan dinas BNPB di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep. Jadi yang paling perlu diwaspadai untuk kawasan Kars Maros Pangkep itu adalah yang sebenarnya saya katakan tadi bahwa kebakaran. Itu yang pertama, kebakaran. Karena ketika kebakaran terjadi di sana, begitu api sampai ke tebing itu tidak bisa diapa-apakan lagi, karena model Kars di sana itu adalah tower. Jadi tinggal berdoa saja, mudah-mudahan hujan. Itu kalau misalnya kejadian kebakaran. Yang kedua adalah landslide. Longsor. Tapi itu bisa dipetakan bahwa titik-titik mana saja yang kemungkinan kemungkinan ada pergerakan longsor. Itu sudah ahli kebencanaan dari UNHAS juga, Prof. Adi Maulana, sudah memetakan bahwa di titik-titik yang paling penting untuk longsor itu di area ini. Terus yang berikutnya adalah banjir. Banjir itu kita hingga saat ini kita agak kesulitan untuk, memang ada yang seperti yang Sakapau. Sakapau itu setiap tahun itu pasti banjir, tapi untungnya bukan guanya, tapi hanya akses menuju guanya. Untuk wilayah itu yang paling berpotensi sebagai bencana. Nah, langkah strategis yang kita lakukan saat ini adalah kita menguatkan komunikasi, kita menguatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan di kawasan, terutama dengan Taman Nasional, Geopark Maros Pangkep, kemudian Pemda Maros Pangkep juga. Jadi kita sudah mulai membicarakan bagaimana secara terpadu memasang misalnya sistem peringatan dini, sistem peringatan dini, kemudian menyusun langkah-langkah aplikatif di lapangan ketika terjadi misalnya kebakaran. Mungkin beberapa yang hadir ini ingat tahun 2014 kalau saya tidak salah,
di salah satu di sekitar Liang Sangkapau terjadi kebakaran, dan seminggu setelah itu baru bisa padam, dan itu padam secara alami karena itu keterbatasan kita untuk. Nah, dalam hal pelaksanaan secara internal, BPCB sendiri akan sementara menyusun bagaimana protap yang dilakukan anggota dalam bekerja di sekitar kawasan Kars, dan bagaimana mengedukasi masyarakat secara pelan-pelan, misalnya membatasi misalnya pembakaran sampah, terus bagaimana perilaku ketika pengunjung masuk dalam wilayah-wilayah situs yang terutama lereng-lereng tebing ketika musim kemarau, terus bagaimana pengunjung pada saat musim hujan tidak boleh memasuki wilayah tertentu. Itu sementara kami lakukan, kita akan menuju ke sana bahwa semua itu kita siapkan, baik rambut, aturan-aturan yang masih sementara kita proses. Demikian saya kira. Baik, kalau begitu dari Pak Andi Irfan mungkin boleh menanggapi. Dipersilakan, Pak. Pak Irfan. Ya, halo. silakan Pak. Ya, halo. Iya, terima kasih banyak atas pencerahannya, Kang Darustan. Sehat-sehat semua. Cukup? Alhamdulillah. Sehat. Dilanjut, Cukup ya Pak? Anggi. Oh, lanjut. Oke. Tadi ya, mungkin ya. Pak Habibi mungkin mau menanggapi. Dipersilakan. Ya, Pak Habibi. Pak Habibi. Mungkin ingin menanggapi halo, yang tadi. Cek. Ya, cek. Bagus, Pak. Masuk. Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Saya rasa sudah sangat bagus jawabannya ya, Mbak ya, dari Pak Rustan. Cuman memang seperti itu, kalau kita berkaca, kalau saya sempat berkunjung ke beberapa situs yang ada di luar, yang terutama ada gambar lukisan di dinding gua seperti itu, memang salah satu solusinya ya diisolasi total. Diisolasi total dari pengunjung. Kalaupun ada pengunjung, nanti dibuatkan rute aja. Dibuatkan rute kunjungan seperti itu, sehingga meminimalisir kunjungan atau mereduksi jarak antara pengunjung dengan gambar cadasnya seperti itu. Karena berdasarkan riset terakhir kami di Candi Borobudur sendiri, ternyata pengunjung itu membawa mikroorganisme pelapuk. Jadi seperti itu. Jadi pengunjung itu membawa mikroorganisme yang dapat membantu mempercepat proses degradasi batuan. Apalagi ini pigmen yang menempel pada batuan kars yang tidak sekuat pada batu andesit. Memang sudah saatnya, kalau menurut hemat saya itu memang ada pembatasan pengunjung yang signifikan seperti itu. Kemudian kalau yang masalah akar tanaman itu saya melihat tidak hanya tumbuhan ficus sebenarnya, ada beberapa tumbuhan kecil yang dia penetrasinya cukup dalam, sekitar 1 sampai 3 cm ya. Dan itu sudah cukup untuk membuat holes, lubang untuk aliran air. Nah itu mungkin nanti Mas Rustan dan teman-teman bisa untuk memikirkan hal itu. Karena pembersihan selama ini yang identik kan hanya pada misalkan lumut, lichen, dan yang lain-lain. Tetapi untuk yang tanaman yang peralihan ke tumbuhan tinggi maupun tanaman tinggi itu sendiri, saya rasa belum tersentuh seperti itu. Kemudian kalau terkait dengan Taman Nasional, sepertinya solusi yang bisa dilakukan bisa dengan mematikan secara lokal, melokalisir kematian akar itu tersebut. Jadi tidak membunuh secara keseluruhan, tapi dia mematikan yang akar yang berpotensi untuk melakukan penetrasi ke
batuan kars yang terdekat dengan gambar cadasnya seperti itu. Mungkin itu saja, Mbak. Siap, siap. Catat. Yang mengenai perbedaan dasar antara penelitian dan pengkajian dalam pelestarian cagar budaya. Silakan Ibu Andini. Ya, terima kasih Ibu Anggi. Jadi sebenarnya waktu itu juga sempat banyak yang mempertanyakan ya, apa sih perbedaan antara penelitian dan pengkajian. Jadi pada waktu itu saya sempat mendengarkan penjelasan yang mungkin semoga sesuai ya. Jadi saya mendengarkan penjelasan dari Bapak Profesor Mundarjito yang mengatakan bahwa sebenarnya pengkajian, definisi pengkajian dan penelitian itu adalah masalah yang cukup klasik dari dulu sampai sekarang. Jadi pada awalnya dulu muncul atau didirikan yang namanya Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Nah, di situ banyak arkeolog atau orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Nah, kemudian dibentuk pula yang namanya Direktorat yang mengurusi pelestarian cagar budaya. Lalu pada waktu itu untuk membedakan pekerjaan yang dilakukan oleh arkeolog yang bekerja di pusat penelitian dan untuk arkeolog yang bekerja di direktorat yang mengurusi pelestarian atau bagian yang mengurusi pelestarian, maka dibuatlah pemilahan antara penelitian dan pengkajian. Jadi penelitian yang sifatnya itu untuk pengembangan pengetahuan, ilmu pengetahuan yang lebih bersifat murni atau ilmiah. Sementara pengkajian itu yang tadi, yang aplikatif, yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan juga kalau misalnya kita, itu penjelasan yang sepertinya saya terima dari Pak Profesor Mundarjito. Tapi mungkin kalau misalnya Bapak dan Ibu bisa melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, mungkin tidak bisa menemukan kata penelitian ya, tapi bahasanya riset. Jadi kalau penelitian itu dilakukan oleh lembaga yang memang memiliki kewenangan untuk melakukan penelitian, seperti misalnya ada lembaga yang di dalamnya ada kumpulan para peneliti kayak Pusat Penelitian Arkeologi Nasional atau Balai Arkeologi. Tapi kalau misalnya kajian itu lebih ke instansi yang memang tusinya tidak melakukan kajian yang sifatnya ilmiah seperti Balai Pelestarian. Makanya disebutnya pengkajian. Nah, kalau di dalam KBBI sendiri, penelitian itu bahasanya disebutnya riset atau penyelidikan atau penelitian, yaitu masalah yang untuk menyelesaikan masalah secara bersistem kritis dan ilmiah, sementara kalau kajian itu adalah cara perbuatan mengkaji atau penyelidikan mendalam atau penelaahan. Jadi seperti itu, memang ada perbedaannya, tapi menurut yang tadi saya jelaskan dari Profesor Mundarjito bahwa memang itu masalah klasik untuk membedakan arkeolog yang bekerja di pusat penelitian dan arkeolog yang bekerja di bidang pelestarian cagar budaya. Saya rasa cukup sekian, Ibu Anggi. Suara Bu Anggi, suara. Ya, cukup, iya, cukup penjelasannya sangat cerdas dari Bu Andini. Terima kasih. Ternyata Pak Irfan yang bertanya, apa kabar Kak? Alhamdulillah, sehat-sehat semua Bu Andini. Ya, cerdas, makasih jawabannya. Sama-sama. Baik, mungkin saya mohon maaf, yang tadi itu mungkin pertanyaan terakhir pada sesi kita hari ini, karena ternyata kita sudah hampir 2 jam tanpa kita sadari, kita telah melewati batas waktu yang diberikan. Untuk jawaban-jawaban yang belum dijawab, mungkin bisa di-email ke dokumentasidata@gmail.com yang saya ketik ini barusan di fitur chat. Nanti kami akan bantu untuk bertanya ke narasumber mengenai pertanyaan yang Bapak Ibu berikan. Nanti akan kami balas via email tersebut juga. Baik, dengan demikian, saya dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan memohon maaf jika ada kesalahan pada sesi daring ketiga ini. Jangan lupa masih ada sesi daring keempat.
untuk waktunya nanti akan kami share di media sosial kami, di Instagram atau melalui Facebook. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita bersama mengenai cagar budaya. Baik, untuk teman-teman di sini yang kemarin tidak nonton atau mengikuti sesi pertama dan kedua, bisa dilihat pada YouTube kami, Balai Pelestarian Cagar Budaya. Di situ ada hasil rekaman dari Zoom ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya semua. Terima kasih kepada kedua narasumber, kepada Bapak Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya yang tadi nonton, beserta Ibu Kepala Seksi juga. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bye.